Masalah polemik nasab ini jenengan harus menunjukkan sikap, nggak boleh netral ya, nggak ada cerita netral. Anda pro pembegal nasab atau pro kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Wah, ini kayak logika warung kopi tapi pakai bumbu religius. Kalimatnya seakan-akan dunia ini cuma punya dua warna. Hitam, begal nasab, dan putih, keluarga Nabi. Nggak ada abu-abu. Nggak ada bulu kera, nggak ada pertanyaan, nggak ada ruang buat ngopi sambil mikir. Padahal kalau gua bilang gua belum melihat bukti bahwa dia benar-benar cucu Nabi, itu bukan berarti gua pro begal nasab. Itu artinya gua waras. Dan di dunia waras kita minta bukti dulu sebelum menyembah silsilah. Ini kayak lo ditodong pilihan. Lo makan jengkol atau lo anti NKRI? Lagian ya, istilah begal nasab itu lebih cocok disematkan pada mereka yang nasabnya entah dari mana, tapi hobi banget mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Hidup memang ironis, well. Yang paling keras teriak begal nasab, justru yang nasabnya sendiri nyasar ke negeri dongeng, tapi maksa mau duduk di kursi kehormatan cucu Nabi. Singkat cerita begini, saya akan ceritakan seorang perempuan yang menjadi waliullah, yaitu Sayyidah Sultana. Beliau suatu saat itu kedatangan tamu, ternyata tamunya menggonjeng keluarganya Nabi Muhammad SAW, tapi dibiarkan. Sama Sayyidah Sultana ini dibiarkan, gonjeng dibiarkan. Tapi Sayyidah Sultana nggak membela juga. Akhirnya pulang ini tamu, malam hari mimpi Nabi Muhammad. Ya, mimpi lagi. Kalau tiap argumen diakhiri pakai mimpi, kapan kita mulai pakai akal? Kenapa mereka hobi banget berhujah pakai mimpi? Karena mimpi itu paling aman, well. Nggak bisa di-trace, nggak bisa diuji, apalagi diklarifikasi. Kalau pakai ilmu, kan bisa dicek, dibantah, dikaji bareng. Tapi kalau dalilnya tidur, ya siapa yang bisa bantah? Mau debat, harus tidur dulu rame-rame. Lah iya, mimpi itu asik. Nggak ada bibliografi, nggak ada footnote, cuma bantal dan keyakinan buta. Makanya dipakai terus. Kayak kartu sakti. Tadi malam saya mimpi Nabi setuju saya cucunya. Lah mantap. Besok saya juga mau mimpi jadi cicit buyutnya Sokrates biar debat bebas logika. Pakai mimpi buat hujah itu kayak main petak umpet di kabut tebal. Susah dilacak, enak diceritain. Kalau pakai ilmu si rawan ketahuan ngarang, makanya ya, mimpi terus dijadikan tiket VVIP buat klaim turunan Nabi. Ngerti sekarang kenapa argumen mereka suka licin kayak belut zikir. Oke, lanjut, well. Nabi Muhammad bermuka masam sambil berbalik daripada Sayyidah Sultana, jalan Nabi Muhammad diikuti sama Sayyidah Sultana dari belakang. Kemudian Nabi Muhammad nunjuk hadi diyarul ahibba. Hadihi diyarul ahibba. Hei Sultana, ini rumah kekasihku. Ini rumah kekasihku. Tahu kan jenengan rumah siapa itu? Rumah seorang perempuan syarifah, keluarga Nabi Muhammad SAW yang dikunjing oleh tamu daripada Sayyidah Sultana. Oh, Nabi Muhammad bermuka masam, lalu nunjuk sambil berkata, Hadi diyarul ahibba. Hadihi diyarul ahibba. Hei Sultana, ini rumah kekasihku. Ini rumah kekasihku. Eyalah, langsung ketahuan ini mimpi edisi hoax, tapi dibalut bahasa Arab. Katanya Nabi nunjuk satu rumah, tapi pakai kata diyar yang artinya rumah-rumah. LH ini mau nunjuk rumah atau komplek perumahan? Kalau yang ditunjuk dalam mimpi adalah satu rumah, seharusnya Nabi berkata, Hadza darul ahibba. Tapi kalau dia bilang, Hadhihi diyarul ahibba, berarti Nabi menunjuk kompleks perumahan atau beberapa rumah sekaligus. Jadi ini kontradiktif dengan cerita yang hanya menyebut satu syarifah, satu rumah. Kalau ini benar dari Nabi, berarti nahwu Nabi kacau dong.
Masalahnya, Nabi itu afshohul Arab, orang paling fasih dalam berbahasa Arab. Kalau mimpi lu bikin Nabi salah nahu, berarti lu mimpiin Nabi versi hoax. Jadi kemungkinan besar nih ya, entah mimpinya ngarang sendiri atau nebeng gaya Arab tapi nggak ngerti nahu. Itu bisa jadi ini kasus klasik. Nyomot quotes orang Arab yang konteksnya sedang menunjuk ke pemakaman aulia, tapi dipakai buat narasi mimpinya sendiri. Kayak comot status Facebook Ustadz Mesir terus dikira dalil. Atau yang lebih parah, mimpinya sih mungkin asli. Tapi tafsirnya udah dikasih bumbu micin merek baskom sampai overcook. Maksudnya mimpi itu ditujukan kepada keturunan Nabi yang asli. Tapi yang besar kepala malah golongan Baklawi. Oke, lanjut Well. Disitulah Syekhul Sultana merasa bersalah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu membiarkan ada orang yang berani merobek kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad nggak terima. Nah, ini dia adegan penyesalan sinematik dalam dunia mimpi. Tinggal kasih musik sendu, slow motion, dan efek siluet kabut, jadi deh film tobat di alam tidur. Tapi lucunya yang katanya merobek kehormatan keluarga Nabi, itu orang lain. Padahal yang benar-benar merobek kehormatan Nabi ya justru lo. Lo yang menggambarkan Nabi sebagai sosok gampang mundung, cemberut. Lo tuh yang merobek kehormatan Nabi dengan menggambarkan beliau seolah tak punya keluhuran akhlak dan suka ngambek. Lo tuh yang merobek kehormatan Nabi dengan menampilkan beliau seperti karakter dramatis dalam novel, mudah tersinggung, dan tukang sindir lewat kode mimpi. Dan yang paling parah, lo tempatkan Syekh Sultana, seorang perempuan mulia, sebagai tokoh paling salah dan paling hina hanya karena diam. Itu semua kalau ditanya siapa yang merobek kehormatan Nabi, jawabannya ya lo yang pakai mimpi buat nulis skrip emosional dan nyeret nama Nabi buat nyokong narasi murahan. Kalau ada kata yang cocok, lo itu bangsat manipulatif. Urusan nasab, begal nasab. Woi, yang begal nasab itu justru lo. Dan bukan cuma nasab yang lo begal, akal sehat publik juga lo jarah rame-rame. Fitnah Al-Ba'alawi, keluarga Nabi Muhammad SAW, Anda harus menunjukkan sikap. Tunjukkan sikap Anda. Anda pro kepada begal nasab atau pro kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Pakai jurus kampungan. Harus pilih sisi. Lo pro begal nasab atau pro keluarga Nabi. Buset. Gaya lo kayak bos ormas parkir. Urusan ini bukan urusan remeh. Ini urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Oh iya? Kok jadi kedengeran kayak ancaman debt collector rohani ya? Setiap kali orang nanya soal nasab kalian, langsung bawa-bawa Nabi. Nyuk, lo pikir Nabi itu backing mafia silsilah? Dan lucunya, tiap kali lo dicolek pakai data, lo bales pakai nada. Nada-nadain Nabi marah, Nabi kecewa, Nabi cemberut, padahal yang baper itu elo, bukan Nabi. Yang kepanasan tuh yang silsilahnya nyasar ke Google Docs, tapi maksa dihormatin kayak kitab kuning. Ingat ya, urusan dengan Nabi Muhammad itu bukan berarti lo otomatis benar cuma karena lo nyebut nama beliau. Yang lo ajak urusan itu bukan Nabi, tapi akal sehat publik yang lo rampok pakai ancaman spiritual murahan. Karena itu tidak ada cerita netral. Iya, jelas. Karena di kepala lo yang udah bengkak sama delusi ini, yang netral musuh, yang kritis pengkhianat, yang diem dicurigai, sampai-sampai diam pun bisa lo tafsirin sebagai makar terhadap langit. Sungguh, bukan cuman begal nasab. Lo ini begal nalar, begal nurani, dan begal logika umat.
Kalau nasab lo bener, tunjukin, bukan teriak-teriak sambil ngancem dan ngacungin mimpi. Takbir.